Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai review terhadap pandangan Islam menurut Nasaruddin Sardar dan Syed Hussein Nas. Kelompok kami terdiri dari Saudari Fadila dengan NIM 2120202174, Saudari Sylvia Aini dengan NIM 2120202193, dan Saudara Muklis dengan NIM 21202021. Nah, sebelum itu di sini saya akan memaparkan biodata dari kedua tokoh tersebut. Yang pertama, Syed Hussein Nas. Syed Hussein Nas lahir di Iran pada tahun 1932. Ketika usianya 12 tahun, dia dikirimkan ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan di sana. Ia lulus dari sekolah menengah pada tahun 1950 dan menjadi perwakilan wisudawan saat memberikan sambutan perpisahan kelas, serta memenangkan Wildlife Awards karena semua prestasi yang luar biasa semasa ia sekolah. Ia kemudian menerima beasiswa fisika di MITS dan menjadi mahasiswa sarjana pertama dari Iran di universitas bergengsi tersebut. Tetapi kemudian ia tertarik pada bidang sejarah dan filsafat sains serta metafisika dan filsafat dalam lingkup yang lebih luas. Kedua, Ziauddin Sardar. Ziauddin Sardar lahir pada tanggal 1 Oktober 1951 di Pakistan. Ia adalah seorang sarjana Inggris dan Pakistan, penulis pemenang penghargaan, kritikus budaya dan intelektual publik yang mengkhususkan diri dalam pemikiran Muslim, masa depan Islam, dan hubungan sains dan budaya. Materi selanjutnya, pandangan sains Islam menurut Syed Hussein Nasr. Pandangan Nasr mengenai pengetahuan bisa kita lihat dari konsepnya mengenai tradisionalisme Islam. Gerakan tradisionalisme Islam yang ditawarkan oleh Nasr merupakan gerakan untuk mengajak kembali ke akar tradisi yang merupakan kebenaran dan sumber asal segala sesuatu, dengan mencoba menghubungkan antara sekularitas Barat dengan dimensi keilahiyaan yang bersumber pada wahyu agama. Dalam konteks ini, Nasr menawarkan agar nilai kesucian dari Islam dapat menjiwai pengetahuan yang berasal dari Barat lebih berkembang daripada dunia Islam kontemporer, sehingga tidak perlu disingkirkan sama sekali. Tawaran Nasr ini berdasarkan keyakinan bahwa ilmu pengetahuan yang benar adalah ilmu pengetahuan yang mengetahui hubungan antara yang duniawi dan yang ukhrawi. Ketika pemikiran modern Barat memandang bahwa objek ilmu pengetahuan hanyalah realitas empirik, Nasr justru menjangkau keseluruhan realitas dari yang eksternal hingga yang paling internal. Berbagai realitas itu dipadukan dalam kalimat La ilaha illallah sebagai konsep dasar Islam. Dengan demikian, konsep Nasr tentang ilmu pengetahuan adalah bertumpu pada prinsip tauhid, yaitu paham kesatupaduan dan interrelasi dari segala yang ada, sehingga memungkinkan terjadinya integrasi pengetahuan dan tindakan manusia ke dalam sebuah kesatuan yang harmonis. Selanjutnya, salah satu tujuan utama dari keseluruhan pemikiran Nasr adalah ingin menegaskan dan menjelaskan keunggulan tradisi Islam atas pemikiran Barat modern yang dinilai telah meninggalkan dan melepaskan diri dari yang suci atau yang ilahi, serta tidak bisa memahami sakralitas ilahi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sains yang digaungkan oleh Nasr adalah bentuk sains yang lebih kompleks karena perpaduan antara ajaran-ajaran Islam dan rasionalitas. Sebagai seorang pionir sains Islam, Nasr menolak segala sesuatu yang ada di sains modern Barat, karena mereka hanya bersifat naturalistik dan materialistik yang menolak seni-seni keindahan yang diajarkan oleh agama. Baiklah, materi terakhir yaitu pandangan Islam menurut Ziauddin Sardar. Menurut Ziauddin Sardar, Islamisasi ilmu pengetahuan harus berangkat dari epistemologi Islam, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang dibangun atas pilar-pilar agama Islam. Selain itu,
Sardar juga menekankan perlunya menciptakan suatu ilmu pengetahuan Islam sebagai counter atas ilmu pengetahuan modern Barat. Zainuddin Sardar memberikan 10 pijakan epistemologi kontemporisasi ilmu pengetahuan Islam. Yang pertama, tauhid, yang kedua, khilafah, yang ketiga, ibadah, dan yang keempat, ilmi, yang kelima, halal, yang keenam, haram, yang ketujuh, adil, yang ke-8, zul, yang ke-9, istislah, dan yang terakhir, dia. Baiklah, mungkin itu saja.